Nah, jadi ceritanya malam itu pas Riko ini lagi siap-siap tidur, Wak, dia denger lagi ada suara orang ngetuk pintu rumahnya lagi. Karena dia masih kapok sama kejadian kemarin, akhirnya Riko udah dia dengar kata mamanya, diabaikanlah suara itu, dia lanjut lagi mau tidur nih. Tapi sesaat kemudian Riko dengar orang yang lagi ngetok pintu itu bilang, "Bu, aku belum masuk, Bu. Tolong bukakan pintunya. Aku masih di luar, Bu." Suara itu suara Riko, Wak. Suara familiar kali di telinga Riko. Memang suaranya dia. Riko jadi kayak dia satu sisi dia agak shock sama kejadian kemarin, tapi sisi lain juga penasaran pengen ngintip. Akhirnya dia bangun deh dari kasurnya, dia berjalanlah ke jendela luar. Waktu Riko tiba ordennya, lagi-lagi mama udah standby di belakang, langsung dia omel lagi. "Riko jangan dibuka." "Iya, Bu, Mama, tapi penasaran Riko, dia masih di luar." "Udah biarin aja, jangan dibuka, itu bukan tamu." "Bu, tuh jangan-jangan sosoknya kemarin lagi ya, Bu, sosoknya mirip Riko tuh datang lagi dia, Bu ya." Ibu ngangguk. "Iya, kalian memang mirip kali, nak, sampai ibu nggak bisa ngebedain. Ini ya, di antara kalian berdua, kamu yang asli kan, nak?" Sampai kayak gitu mama nanya. "Yang di luar yang palsu kan, nak?" "Iya, Bu, betulan, Bu, ini Riko yang asli, yang di luar bukan. Ini masa Riko ada dua, Bu, di luar tuh siapa?" Nah di situ, Wak, ibu ngomong, "Nak, nih yang harus kamu tahu, yang ada di luar situ, kami semua di desa ini menyebutnya bayangan pulang. Dia makhluk yang mencari tubuh lain untuk dihuni. Dia akan muncul kalau ada orang yang datang ke sini pada waktu terlarang. Itulah dia hari Rabu malam. Itulah kenapa ibu minta kamu untuk jangan pulang hari Rabu malam, karena dia memang lagi mencari itu." "Yalah, Bu, macam mana? Dia muncul dari mana, Bu? Kemarin kan aku datang ke sini sama supir travelnya, pun supir travelnya berhenti depan gerbang desa. Tapi kenapa malah aku yang kena, Bu?" Udah sekarang ibu tanya, coba kamu ingat-ingat lagi. Sepanjang perjalanan kamu menuju ke desa, kamu sempat papasan nggak sama orang lain? Sempat nggak? Nah biasanya si sosok itu ngikutin orang yang sempat tatapan sama dia, Nah di situ Riko langsung lah keinget tuh kalau oh iya nih di perjalanan kemarin aku sempat ketemu yang tadi tuh loh, laki-laki baju lusuh pakai caping tuh di pinggir jalan tuh loh. Waktu dia tengok udah nggak ada, Riko cerita lah itu ke mamanya kan. Itu, Bu, Riko papasan sama dia. Kayak laki-laki itu lah yang udah nyamar jadi aku ya, Bu ya. Tapi aku tuh nggak sempat tatapan mata sama dia karena waktu aku tengok dia langsung hilang. Tapi aku lihat dia memang. Jadi kayak gimana nih, Bu? Masa dia bakal terus datang tiap malam, Bu? Mungkin walaupun kamu nggak sempat papasan mata sama dia, tapi dia tahu kamu ngelihat dia. Nah, yang ibu tahu dia bakal nyamar jadi kamu, Wak. Wak pula, nak. Terus nanti pelan-pelan dia bakal gantiin kamu beneran. Kalau kamu buka pintu waktu dia datang, dia akan masuk. Kalau kamu ngejawab waktu dia manggil, dia bakal niruin suara kamu. Tapi kalau kamu biarkan dia tetap di luar, nak, lama-lama dia bakal pergi sendiri. Jadi sekarang kita biarin aja dia tetap di luar, nak. Udah, jangan kau bukain pintu, dia bukan tamu, dia bukan orang. Biarkan nanti dia pergi sendiri gitu, kata mamanya. Udah lah kan. Meskipun tiap malam sosok itu masih terus datang, Wak. Di hari-hari berikutnya Riko udah gak mau lagi ngintip lagi. Tetap kedengaran ngetok pintu dan lain sebagainya. Riko berusaha untuk melanjutkan aktivitasnya senormal mungkin dan mengabaikan si sosok yang masih terus datang tiap malam ini. Tapi sayangnya sejak saat itu, hidupnya Riko udah gak pernah sama lagi, Wak. Nah jadi, Wak, setelah mengalami teror dari sosok si laki-laki itu, Riko ini dilarang keluar pada malam hari. Riko cuma boleh keluar waktu siang aja sama mama bapak ya. Akhirnya Riko pun memanfaatkan kesempatan itu sebaik mungkin. Nah pas siang tiba, Riko akan keluar rumah dan menyapa para tetangga yang lagi papasan sama dia. Sebagai orang yang udah lama merantau, Wak, ya, Riko ini sebenarnya senang kali, Wak, bisa ketemu lagi sama tetangga-tetangganya. Ini kan tetangga masa kecil ya kan. Tapi sayangnya setiap kali Riko ini ketemu sama mereka, Wak, tetangga-tetangga ini langsung ketakutan dan pergi menjauhi Riko. Nah ternyata kabar soal Riko yang melanggar pantangan desa dengan pulang di hari Rabu malam ini kan udah tersebar kemana-mana rupanya, Wak. Warga ini tahu betul kalau ada orang yang melanggar peraturan itu pasti akan diikuti oleh sosok yang menyamar jadi dia. Alhasil setiap kali papasan sama Riko, Wak, warga ini jadi bingung. Ini betulan Riko apa bukan nih? Ini sosok jadi-jadian itu jangan-jangan nih. Kayak gitu. Nah karena mereka gak bisa ngebedain mana Riko yang asli dan mana Riko yang jadi-jadian, makanya mereka pun memilih untuk pergi. Kalau Riko ada, mereka ngejauh gitu loh, Wak. Ya kalau misalnya Riko betulan, kalau misalnya Riko jadi-jadian gimana? Mereka juga takut. Nah sikap tetangga-tetangganya nih, Wak, bikin Riko down. Riko sampai gak mood makan, dia agak susah tidur. Dan beberapa hari kemudian Riko langsung sakit. Nah sejak Riko sakit, Wak, suasana di rumah tuh jadi kerasa macam berat kali, macam dingin kali gitu, Wak. Tapi
untungnya kondisi bapak berangsur-angsur baik. Pak Kadesnya membaik sehingga gantian bapak yang jadi malah ngerawat Riko. Nah, setelah seminggu sakit, kondisi Riko belum juga membaik, Wak. Bapak sama ibu sampai ikut itu nemenin Riko tidur di kamarnya juga. Nah, sampailah pada suatu malam pas Riko ini kebangun, dia ngeliat mamanya lagi tidur satu kasur sama dia, sedangkan bapak tidur di kasur yang berbeda sambil memeluk senjata tradisional Kalimantan. Bapak ada macam standby gitu loh, Wak. Nah, di situ Riko ngebangun mamanya karena dia mau minta tolong diantar ke kamar mandi, dia mau buang air kecil, Wak. Nah, karena tubuhnya Riko ini masih lemas, mamanya tuh udah bangun, dipapahnya lah Riko ini pelan-pelan ke kamar mandi kan. Di saat yang sama, bapak yang tadi masih tidur ikutan kebangun nih, Wak. Lalu dari kan bangun mereka bertiga mau nganterin, bapak kebangun bentar. Tiba-tiba mereka bertiga dengar ada suara ketukan di depan pintu utama. Bapak nanya, alah datang lagi dia nih. Udahlah, biar aja bapak ajak dia ngomong gitu kan, kata si bapak. Bapak berjalanlah ke arah jendela depan sambil menggenggam senjata yang dia bawa tadi, Wak. Lalu pada saat horden dibuka, memang betul laki-laki yang menyerupai Riko itu ada di depan mereka. Dan sosok itu lagi-lagi berdiri di teras sambil memandang mereka dengan tatapan kosong tanpa ekspresi dan wajahnya pucat macam mayat gitu kan. Tapi bukan Riko. Nah, lihat sosok itu, Riko kan ada di situ juga. Riko nge-freeze lagi. Udah, katanya tundukin kepalamu. Jangan balas tatapan dia lagi. Udah, dia bukan kamu. Riko nunduk sementara bapak dengan berani langsung menatap si sosok duplikan anaknya ini sambil membentak. Apa lagi maumu, ha? Ngapain kau kesini? Pergi kau. Dengan suara lirih si sosok itu bilang, bukain pintunya, Pak. Saya lupa bawa kunci. Kata dia kayak gitu. Sedetik kemudian si sosok ini beralih menatap ke ibu. Dia bilang lagi, Ibu, bukain pintunya. Saya belum makan, di dapur ada daun ubi tumbuk kan, Bu. Ibu udah masak untuk saya kan. Tanya lagi kayak gitu, denger itu. Ibu diam, ibu gak jawab apa-apa. Karena ibu tetap tuh pegangin tangan Riko. Karena Riko digemetar nih, Riko nunduk aja gitu kan. Lalu seolah lagi ngejek Riko yang lagi ketakutan, Wak. Si sosok ini tiba-tiba ketawa. Tapi ketawa ya suara binatang. Macam suara binatang tuh loh. Kata dia gitu. Pas si sosok ini ketawa, bapak emosi kan. Langsung diangkat senjata ke udara. Kau bukan anak gue. Kami semua di sini tidak menerima kedatangan. Cepat gue pulang. Pulang kok kasal, kata si bapak. Dan sosok itu bilang lagi, aku cuma mau pulang, Pak. Bukain pintunya, aku mau pulang, kata gitu. Tanpa mengatakan apa-apa, ibu langsung tutup horden sama ibu ya kan. Ibu langsung ngajak bapak sama si Riko, udah Pak, balik aja ke kamar. Biarin aja dia kayak gitu. Gak jadi ke kamar mandi, masuklah lagi. Sepanjang malam itu, Wak, mereka cuman berdiam di kamar bertiga sambil terus berdoa. Tapi di sisi lain, teror dari sosok menyeramkan tuh gak hilang gitu aja. Waktu mereka masuk bukannya dia diam. Semalaman itu mereka dengar ada suara langkah kaki yang ngelilingin pekarangan rumah mereka. Gak cuma di luar, Wak. Suara tuh udah masuk ke dalam rumah. Karena kedengeran dia lagi jalan mondar-mandir dari jendela ke pintu, nanti dari pintu ke dapur, terus sesekali jalan berhenti tepat di depan kamarnya Riko. Sosok tuh yang kedengeran langkahnya aja, dia nggak ngomong apa-apa, tapi mereka bisa dengar suara helaan nafasnya si sosok tuh dari dalam. Mereka baca doa kayak gitu, ya Allah.